Alinea 1. Tema alinea kerugian negara. Jenis alinea paragraf pengembang. Posisi kalimat topik deduktif. Sifat isi ekspositoris. Metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik. Pada tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk memberi bantuan sosial kepada masyarakat melalui Mensos. Subjeknya itu pemerintah, predikatnya itu memutuskan untuk memberi, objeknya bantuan sosial, keterangannya itu pada tahun 2021. Gagasan penjelas, gagasan 1 memberi bantuan sosial melalui Mensos. Gagasan kedua, Indonesia dilanda pandemi 2 tahun lalu. Yang ke-8, kelengkapan, satu alinea berisi 4 kalimat. Yaitu kalimat 1, Indonesia telah dilanda pandemi COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Kalimat kedua, pada tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk memberi bantuan sosial kepada masyarakat melalui Mensos. Kalimat ketiga, namun kepercayaan itu disalahgunakan sehingga menyebabkan terjadinya korupsi pada bansos ini. Kalimat keempat, kerugian negara dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah. Tema alinea adalah ukuran perusahaan. Jenis alineanya pembuka, posisi kalimat deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan, metode definisi. Kalimat topiknya ada besar kecilnya usaha, dapat ditinjau dari 8 usaha yang dijalankan. Gagasan penjelasnya ada 4. Yang pertama, gagasan pertama adalah ukuran perusahaan, gagasan kedua adalah ukuran total penjualan, gagasan 3 adalah besar kecilnya perusahaan, gagasan keempat adalah penentuan besar kecilnya perusahaan. Kelengkapan. Kalimat pertama adalah ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Kalimat kedua, total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Kalimat ketiga, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari 8 usaha yang dijalankan. Kalimat keempat, penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan. Tema yang saya pilih adalah industrialisasi. Jenis alineanya pembuka, posisi kalimat deduktif, sifat isi deskripsi, metode pengembangan definisi lebih luas. Kalimat topik, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gagasan penjelasnya ada 4. Gagasan pertama tentang industrialisasi. Gagasan kedua tentang industrialisasi dapat memberikan lapangan kerja. Gagasan ketiga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan gagasan keempat tentang meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa negara. Kelengkapannya ada kalimat pertama adalah industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalimat kedua, pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja baik yang berasal dari luar masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Kalimat ketiga, dengan demikian adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kalimat keempat, di samping itu aneka barang yang diproduksi oleh pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Alinea pertama, tema alinea kewirausahaan. Jenis alinea pembahasan, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi penjelasan, metode pengembangan definisi. Kalimat topik, berbisnis dengan berwirausaha dapat membantu kesejahteraan masyarakat dengan timbal balik finansial yang nyata. Gagasan penjelas, gagasan pertama, pengertian berbisnis. Gagasan kedua, kutipan dari para ahli. Gagasan ketiga, alternatif lain menjadi wirausaha. Gagasan keempat, motivasi untuk menjadi wirausaha. Kelengkapan alinea berbisnis dengan berwirausaha dapat membantu kesejahteraan masyarakat dengan timbal balik finansial yang nyata. Menurut Setiati, jiwa wirausaha dapat ditumbuhkan ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ini merupakan alternatif agar perguruan tinggi lulusan dapat menciptakan lapangan pekerja baru. Motivasi individu mahasiswa untuk menjadi wirausaha adalah pekerjaan yang bebas dari tekanan atau paksaan dari atasan. Oleh karena itu, mahasiswa akan lebih nyaman dalam menjalankan pekerjaannya.
alinea kedua, tema alinea kewirausahaan, jenis alinea pembahasan, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi penjelasan, metode pengembangan, definisi, kalimat topik, opini. Gagasan penjelas. Gagasan pertama, mahasiswa menjadi suatu golongan yang kedepannya diharapkan menjadi pemimpin di masa mendatang. Gagasan kedua, kutipan dari para ahli. Isi dari alinea, mahasiswa menjadi suatu golongan yang kedepannya diharapkan menjadi pemimpin di masa mendatang dan pengembang semangat kewirausahaan. Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk wirausaha. Menurut Scholastica tahun 2016, minat kewirausahaan pada mahasiswa dipengaruhi oleh mental kewirausahaan yang ditanamkan, kreativitas, dan status sosial ekonomi dari orang tua. Tema alinea kemajuan teknologi transaksi, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi naratif, metode pengembang umum khusus, kalimat topik munculnya suatu terobosan teknologi subjek dalam predikat bertransaksi objek disebut dengan finansial teknologi. Keterangan gagasan penjelas ada 4. Yang pertama, munculnya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi yang disebut dengan finansial teknologi. Gagasan kedua, finansial teknologi didefinisikan sebagai teknologi digital yang bertujuan sebagai intermediasi keuangan. Gagasan ketiga, suatu transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan aplikasi fintech atau financial technology. Gagasan keempat, salah satu bentuk fintech yaitu e-wallet yang saat ini dijadikan sebagai alternatif pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Kelengkapan, munculnya suatu teknologi kemajuan teknologi dalam bertransaksi yang disebut dengan fintech atau financial technology. Menurut Aaron et al. 2017, fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital yang bertujuan sebagai intermediasi keuangan. Suatu transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan aplikasi fintech. Salah satu bentuk fintech yaitu e-wallet yang saat ini dijadikan sebagai alternatif pembayaran tanpa menggunakan uang tunai.